Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 3 Mim Teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya, harapan Bu Erna, kalian hari ini sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah bunda menyapu lantai, membersihkan tempat tidur, juga bisa dengan menaati nasihat orang tua, menjaga adik. Oke, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Sholat 5 waktu harus kalian jaga. Oke, begitu juga ibadah sunnahnya kalian lakukan dengan penuh semangat. Bisa kalian melakukan dengan sholat tahajud, kemudian belajar puasa Senin Kamis, kemudian bisa sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Kita bersama-sama, bersama Mim Teladan, kita raih sukses dunia dan akhirat. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, kita akan mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang arti surat Al-Lahab. Jadi sebelum kita murojaah surat Al-Lahab, maka lebih baiknya kita berdoa kepada Allah ya. Agar apa? Kegiatan belajar hari ini diridhai oleh Allah, diberikan kemudahan, dan tentunya dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Lahab. Sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu ya. Oke, yuk ingat-ingat kemarin kita sudah mengartikan tentang surat Al-Lahab bersama-sama ya, menaklukkan tantangan dari Bu Erna. Apa itu tantangannya? Tantangannya mengartikan surat Al-Lahab dengan kata bantu huruf depan. Oke, yuk siap semuanya? Ini dia. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama ya. Ingat, a'u, ta'awudznya bukan a'u. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Tabbat. Nah, oke. Perhatikan, harus ditahan ya, ini karena ada tasdid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Oke, mudah ya. Terus yang kedua, selanjutnya ini dia. Yuk. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya, darinya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Selanjutnya ayat yang ketiga. Mana Bu Erna? Ini dia. Yuk. Sayasla naron dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut.
Mudah bukan? Oke. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Lahab. Ini dia, perhatikan semuanya. Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, surat Al-Lahab itu adalah menceritakan tentang Abu Lahab. Makanya disebut dengan surat Al-Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama kecil Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu diambil dari nama berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Banyak sekali di antaranya ya, nama berhalanya itu ada Lata, kemudian ada Uzza, ada Manat, kemudian dan ada yang terakhir itu adalah Hubal. Nah, Abdul Uzza, kata Uzza itu diambil dari salah satu nama berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Abu Lahab itu artinya apa, Bu Erna? Abu Lahab itu artinya orangnya, wajahnya itu tampan dan bersinar terang. Sekali lagi, disebut Abu Lahab itu karena apa? Karena wajahnya yang tampan dan bersinar terang. Oke, selanjutnya yang kedua apa Bu Erna kandungannya? Yang kedua ini. Yang kedua itu menceritakan tentang istri Abu Lahab. Siapa namanya istri Abu Lahab? Namanya adalah Arwa. Mudah ya diingat-ingat, Arwa. 4 huruf, Arwa. Atau sering dipanggil dengan sebutan yaitu Ummu Jamil. Arwa ini adalah saudaranya Abu Sufyan. Bisa dipahami? Oke, yang ketiga, surat Al-Lahab, itu tadi Bu Erna sudah memberikan penjelasan di depan bahwa menceritakan tentang ancaman kepada Abu Lahab. Mengerikan ya. Ada tercantum di dalam Al-Quran, nama kita disebutkan ya tentang ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Naudzubillahi min dzalik. Tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Jangan sampai ya kita tertulis di dalam suatu buku ya. Ini baru buku. Kalau Abu Lahab itu adalah yang menulis, kalamnya itu adalah Allah. Jangan sampai kita tercatat di dalam sejarah apa? Karena memusuhi agama Islam. Karena kejelekan-kejelekan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semuanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita semuanya bisa memberikan manfaat kebaikan bagi seluruh manusia. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab ya, memusuhi agama Islam. Kemudian selain memusuhi juga apa? Memerangi orang-orang yang membela agama Islam. Sehingga Allah memberikan azab kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi, anak-anakku yang solih dan solihah. Paman, tapi beliau walaupun saudara tidak mau membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun saudara Nabi, walaupun Nabi mendoakan untuk masuk surga dan Allah memberikan ampunan, Allah tidak akan memberikan. Karena apa? Karena sikap Abu Lahab yang memerangi dan memusuhi agama Islam. Abu Lahab itu orangnya walaupun tampan, ya tadi Abu Lahab itu karena artinya apa tadi? Wajahnya yang tampan dan bersinar terang. Dan Abu Lahab ini memiliki harta yang berlebih yang sangat banyak. Tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tanamkan pada diri kita, anak-anak. Harta, kemudian apa itu usaha yang kita lakukan. Kalau sebelumnya itu perilaku kita membenci, memerangi agama Islam, maka
yang akan kita dapatkan adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azabnya apa bagi Abu Lahab? Abu Lahab tadi dijelaskan dalam surat Al-Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api yang sangat panas. Sayasla naron dzata lahab. Api yang menyala-nyala. Kita bersama-sama berdoa. Jangan sampai kita mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kemudian yang keempat, istri Abu Lahab yang namanya Arwa atau Ummu Jamil itu menghalang-halanginya. Cara Ummu Jamil ini dalam menentang dakwah Nabi yaitu dia menyebarkan fitnah. Ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dia menghalang-halangi dakwah Nabi dengan cara menyebarkan fitnah. Sehingga apa? Ketika orang diberikan pemahaman yang berbeda, itu maka orang tersebut akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ummu Jamil tadi. Dia membenci Nabi sehingga mengolok-olok Nabi, menyebarkan kejelekan-kejelekan Nabi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu percaya kalau Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu gila dan sebagainya. Itu adalah cara Ummu Jamil dalam menentang dakwah Nabi. Perbuatan yang demikian itu juga oleh Allah diancam, yaitu Abu Lahab beserta istrinya akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Walaupun hanya dengan menyebarkan fitnah, mengatakan Nabi gila, yang dibawa tidak benar dan sebagainya. Kejelekan-kejelekan Nabi disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak percaya dengan agama Islam dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai anak-anak kita menjadi penyebar fitnah atau sering bergosip, menyampaikan berita yang tidak benar, maka itu salah satu perilaku yang sesuai dengan perilaku istri Abu Lahab. Ancamannya apa? Akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Kita semuanya berdoa ya anak-anak. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikian tadi kandungan surat Al-Lahab. Kita flashback ke depan lagi ya, mengingat-ingat. Oke, yang pertama tadi apa anak-anak? Yuk kita ingat bersama-sama. Iya, Abu Lahab itu adalah siapa tadi? Iya, paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecilnya siapa? Abdul Uzza. Uzza diambil dari nama apa? Nama berhala. Berhala yang disembah kaum kafir Quraisy itu siapa saja? Ayo sebutkan. Ada Lata, kemudian ada Uzza, ada Manat, dan ada Hubal. Salah satunya Uzza diambil sebagai nama Abu Lahab ketika kecil. Nah, Abu Lahab artinya apa? Ya, orangnya yang wajahnya tampan dan bersinar. Oke? Tapi walaupun punya wajah yang tampan dan bersinar terang, punya harta, tadi disampaikan apa? Iya, tidak akan menyelamatkan Abu Lahab dari siksa api neraka. Jangan, makanya ya, Allah itu memandang manusia tidak dari kaya, tidak dari tampan, tidak dari cantiknya, tidak dari tahtanya, tapi Allah memandang kita itu karena ketakwaan kita. Takwa itu apa, Bu Ena? Takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Kemudian yang kedua apa tadi? Istri Abu Lahab namanya siapa? Arwa. Arwa itu sering dipanggil dengan sebutan apa itu namanya? Iya, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu saudaranya siapa? Abu Sufyan.
Kemudian yang ketiga, menceritakan apa tadi? Ayo surat Al-Lahab. Iya, ancaman untuk Abu Lahab. Karena apa? Allah kok memberikan ancaman? Karena beliau menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan memerangi agama Islam, maka balasan Allah adalah apa tadi? Dia, saya lanaron dzata lahab, api neraka yang bergejolak, api yang sangat panas. Nah, yang terakhir, istri Abu Lahab yang namanya Arwa atau Ummu Jamil. Nah, caranya bagaimana Arwa dalam menghalang-halangi dakwah Nabi? Iya, istri Abu Lahab ini menghalangi dakwah Nabi dengan menyebarkan fitnah, kejelekan-kejelekan Nabi Muhammad kepada masyarakat kaum kafir Quraisy. Sehingga kaum kafir Quraisy percaya tentang apa yang disampaikan oleh Ummu Jamil atau Arwa. Nah, orang yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak benar, sama saja dengan orang munafik ya. Nah, itu ancamannya adalah sama, yaitu apa? Akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak bersama siapa? Abu Lahab. Oke, nah demikian tadi anak-anak kisah Abu Lahab bersama istrinya di dalam surat Al-Lahab. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari perilaku yang seperti Abu Lahab dan istrinya. Berdoa semuanya ya. Oke, demikian tadi. Semoga saja anak-anak bisa mengambil hikmah tentang kandungan surat Al-Lahab. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kemudian selanjutnya kita ke tugas. Tugasnya apa Bu Erna? Tugasnya silahkan yang pertama anak-anak untuk menyaksikan video Bu Erna sampai benar-benar paham. Nah, kalau sudah paham, kemudian anak-anak silahkan untuk menuliskan kandungan apa saja yang terdapat dalam surat Al-Lahab. Ya, kalau sudah, kemudian baru kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.